Indonesia terus memperbaiki infrastruktur kesehatan agar lebih tahan menghadapi berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya penanganan pengobatan penyakit, tapi ke depan akan meningkatkan kegiatan preventif, promotif dan pengobatan agar biaya kesehatan tidak membengkak lebih besar dari produk domestik bruto, PDB, per kapita Indonesia. Namun Indonesia juga masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan, biaya berobat dan harga obat yang mahal. Apa yang sudah dilakukan dan terobosan perbaikan di bidang infrastruktur kesehatan dalam 10 tahun terakhir? Berikut wawancara jurnalis Kontan Akmal Alhamdi dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Pak, mungkin langsung aja Pak ya, bagaimana sih perkembangan infrastruktur kesehatan di Indonesia, dan kalau Bapak melihat sendiri apa aja sih yang udah berubah ataupun bertambah dari infrastruktur kesehatan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini Pak? Iya. Sebelum saya menyampaikan untuk bicara infrastruktur, maka saya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya platform pembangunan kesehatan yang diletakkan pada model transformasi kesehatan secara umum. Jadi, kita mencoba untuk menyusun transformasi kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Ada 6 pilar, Akmal, dalam transformasi kesehatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah transformasi kesehatan primer. Ini berkaitan dengan upaya untuk melakukan pendekatan promotif dan preventif dibandingkan dengan kuratif. Ini merupakan kesehatan yang kita lihat di Puskesmas dan di Posyandu, kemudian di Pustu dan sebagainya, daerah-daerah sangat terpencil. Kemudian yang kedua adalah transformasi kesehatan rujukan. Ini berkaitan dengan pembangunan rumah sakit dan sistem rujukan dari Puskesmas ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah transformasi ketahanan kesehatan. Dulu waktu zamannya COVID, kita lihat kita tuh masker aja nggak bisa bikin. Obat COVID aja kita nggak punya. Vaksin kita nggak punya. APD kita nggak bisa bikin. Karena itu kita membangun upaya ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk pilar transformasi. Kemudian yang keempat adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Kita tahu berapapun biaya yang dikeluarkan, kalau tidak dihemat, tidak melakukan strategi pembiayaan kesehatan, maka pembiayaan kesehatan tersebut akan habis. Nah, yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan. Kita lihat di beberapa daerah sangat terpencil, itu beberapa puskesmas tidak ada dokternya. Dan sekarang baru 46% rumah sakit yang punya tenaga spesialis, 6 tenaga spesialis lengkap. Kemudian yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini berkaitan dengan digitalisasi sistem kesehatan. Misalnya sekarang ada sistem laporan digital, kemudian ada telemedicine dan sebagainya. Nah, baru kita masuk ke dalam upaya yang sudah dilakukan untuk membangun infrastruktur kesehatan. Di dalam membangun infrastruktur kesehatan tidak lepas dari transformasi kesehatan tersebut. Infrastruktur dibangun dengan tidak melepaskan diri dari amanat yang diberikan oleh transformasi. Kita membangun sudah lebih dari 85 puskesmas di seluruh Indonesia. Kita sudah membangun lebih dari 400 pustu yang ada di Indonesia. Kita sudah melakukan perbaikan renovasi dari beberapa puskesmas di Indonesia. Kita juga sudah membangun rumah sakit vertikal, antara lain rumah sakit vertikal yang ada di Ambon, kita membangun rumah sakit vertikal yang ada di Kupang, kita membangun rumah sakit vertikal yang ada di Surabaya dan Makassar, dan kita membangun rumah sakit vertikal yang ada di Riau. Dan itu beberapa perkembangan pembangunan infrastruktur kesehatan yang dibangun di beberapa tempat di Indonesia. Baik Pak, berarti tadi secara langsung juga udah dijelaskan Pak mengenai infrastruktur kesehatan dalam 10 tahun terakhir ini, apalagi terutama terkhususnya selama di bawah jabatan Pak Kemenkes juga ya. Berarti kalau bisa dibilang sekarang jumlah rumah sakit ataupun nakes, puskesmas itu udah cukup memadai, apa masih perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa Pak? Kita punya 10.000 puskesmas di Indonesia. Kita punya 85.000 pustu di Indonesia. Kalau kita mengandalkan puskesmas dan pustu, maka upaya preventif dan promotif untuk memberikan arahan dan penyegaran tentang kesehatan kepada masyarakat
yang jumlahnya 273 juta orang di Indonesia masih kurang. Kita harus membangun infrastruktur yang baru, organel yang baru, yang namanya Posyandu. Dan sekarang Posyandu jumlahnya ada 300.000 Posyandu dengan 3 juta kader Posyandu. Dengan melakukan optimalisasi Posyandu, dengan melakukan revitalisasi Posyandu, maka kita harapkan Indonesia ke depan dapat memberikan arah pada preventif dan promotif yang jumlahnya lebih penting. Saya ingin menyampaikan bahwa suatu studi mengatakan bahwa health expenditure sebuah negara itu selalu berada di atas GDP-nya, kecuali ada 2 negara. Negara tersebut adalah Kuba dan India. Jadi seperti kalau kita lihat di Amerika, health expenditure-nya itu sekitar $10.000 per kapita per tahun. Angka harapan hidupnya 78 tahun. Di Jepang itu hanya menggunakan $4.400, tapi angka harapan hidupnya 84-86 tahun. Karena upaya preventif dan promotif di Jepang itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan di Amerika yang aspeknya lebih ke arah kuratif atau ke arah pengobatan. Kuba dan India melakukan upaya preventif dan promotif sehingga health expenditure-nya, inflasi kesehatannya tidak setinggi negara-negara yang mengedepankan kuratif atau aspek pengobatan dibandingkan preventif. Kita ingin meniru Kuba dan India dalam melakukan preventif dan promotif sehingga masyarakat dididik untuk hidup sehat, bukan mengobati kalau sudah sakit. Baik, berarti dengan pengadaan tadi ada Posyandu yang sudah banyak Pak ya, itu juga menjawab tantangan di fasilitas kesehatan di daerah-daerah nggak Pak? Nah, Posyandu ini nanti kita akan sosialisasi, kita akan buat menunya. Buat menunya itu berupa screening kesehatan. Jadi sebelum orang sakit dilakukan pemeriksaan gula darah di Posyandu, dilakukan profil lipid di Posyandu. Kemudian kalau dulu kan Posyandu hanya untuk menimbang bayi dan melakukan imunisasi. Tapi sekarang Posyandu kita geser. Ada Posyandu lansia, ada Posyandu untuk remaja, ada Posyandu untuk dewasa, dan sebagainya. Dengan begitu, maka Posyandu dapat dioptimalkan untuk menjangkau 273 juta orang penduduk Indonesia karena jumlah Posyandu jauh lebih besar daripada jumlah puskesmas. Oke, baik Pak. Sebelumnya Bapak dipercaya sebagai Wakil Menteri Kesehatan pada 23 Desember 2020 Pak ya, tepatnya dilantik. Itu bisa dibilang tuh masih masa-masanya COVID Pak ya. Yeah. Nah kalau Bapak bisa sedikit kilas balik cerita gitu, bagaimana sih infrastruktur kesiapan kita waktu itu, infrastruktur kesehatan kita untuk melayani menanggulangi COVID ataupun menanggulangi masalah-masalah kesehatan di kala itu. Jadi pada saat pandemi COVID berlangsung di seluruh negara tidak ada yang siap. Hampir semua negara tidak ada siap karena pandemi tersebut berlangsung secara global. Apalagi untuk aspek pengobatan, untuk aspek preventif dan untuk menjaga supaya tidak sakit aja kita masih kekurangan. Tadi saya sampaikan kita nggak punya APD, kita nggak punya masker, kita nggak punya vaksin, kita nggak punya obat. Sehingga kita melakukan koordinasi, kita melakukan evaluasi bahwa kita harus membangun infrastruktur sendiri, kita harus membuat APD sendiri, kita harus membuat masker sendiri, kita harus membuat vaksin sendiri. Walaupun vaksinnya beberapa sudah diimpor, tapi kita sekarang sudah bisa membuat vaksin sendiri dan kita juga melakukan terapi. Waktu itu orang belum tahu COVID ini ngobatinnya gimana, karena belum ada organisasi profesi yang waktu itu mengeluarkan rekomendasi pengobatan COVID. Jadi waktu itu kami melakukan inisiasi menerbitkan buku panduan untuk penanganan COVID dari mulai preventif, promotif, pengobatan sampai rehabilitasi. Buku itu kita buat dalam waktu 2 minggu setelah kita dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik Pak, berarti bisa dibilang juga kita banyak belajar lah Pak ya, hikmah dari COVID yang bisa diambil, mungkin kita bisa lebih sigap lagi Pak. Dan kalau ada ancaman new pandemic misalnya,
kira-kira kita kesiapan infrastruktur kesehatan kita sekarang ini seperti apa Pak? Jadi yang paling penting adalah melakukan resiliensi atau ketahanan di bidang kesehatan dengan kita belajar dari pandemi COVID yang sudah terjadi. Salah satunya adalah membuat obat-obatan sendiri. Tadi hari ini saya baru saja rapat tentang bahan baku obat. Kenapa bahan baku obat kita itu, kenapa obat-obat kita itu harganya mahal? Karena bahan baku obatnya yang belum ada, belum bisa diproduksi. Hampir 90% bahan baku obat itu masih diimpor dari luar negeri. Pandemi COVID mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri untuk membuat obat-obatan yang bisa diproduksi di Indonesia, harus bisa membuat bahan baku obat yang bisa diproduksi di Indonesia, dan alat-alat kesehatan yang bisa diproduksi di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan pembuatan vaksin, dan alhamdulillah kita sudah bisa membuat beberapa vaksin sendiri di dalam negeri, sehingga pandemi COVID juga mengajarkan kita untuk melakukan pembuatan vaksin sebagai upaya pencegahan bila pandemi tersebut terjadi kembali. Dan yang paling penting adalah sistem surveillance. Sistem surveillance itu adalah sistem mitigasi untuk menilai apakah akan ada ancaman pandemi berikutnya di pintu-pintu masuk negara, di perbatasan, dan di masyarakat luas dengan melakukan identifikasi yang konkret, berkala, dan berkesinambungan, sehingga begitu ada peningkatan angka-angka penyakit tertentu, kita sudah waspada. Misalnya, beberapa waktu yang lalu kita kan ada kenaikan angka demam berdarah. Kita sudah siap sistem surveillance-nya, sehingga kita bisa mengatasi sistem kondisi tersebut dengan melakukan evaluasi, dengan melakukan supporting treatment kepada sistem kesehatan yang ada di kita, sehingga akhirnya kita tidak masuk ke pandemi demam berdarah, dan sekarang angka demam berdarah sudah mulai turun lagi. Oke, berarti mitigasi yang paling utama Pak? Mitigasi yang paling utama. Baik. Pak, kalau kita coba memotret permasalahan, salah satu isu besar di infrastruktur kesehatan Indonesia, mungkin salah satu ini adalah Indonesia ini kekurangan tenaga kesehatan Pak, terutama dokter, dan juga ada juga banyak orang itu memilih berobat di luar negeri, dan bahkan Pak Presiden juga udah menyoroti itu sebelumnya Pak ya, di awal tahun ini kita kekurangan dokter spesialis tentunya, utamanya. Kalau Bapak sendiri melihat fenomena ini sebabnya apa Pak? Banyak kita kekurangan nakes dan juga banyak orang memilih berobat ke luar negeri. Pertama saya jawab tentang kekurangan nakes dulu. Jadi kalau sistem pendidikan kedokteran di Indonesia itu akan menghasilkan 12.000 dokter umum baru per tahun. Kebutuhan kita sampai saat ini 174.000 tenaga dokter per tahun. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kebutuhan dokter umum itu baru bisa terpenuhi sekitar 10-12 tahun. Karena produksi cuma 12.000, kebutuhannya 174.000. Jadi kita harus menambah jumlah kuota, jumlah fakultas kedokteran yang bisa mendidik dokter-dokter baru. Tapi yang paling penting adalah pembiayaan untuk memproduksi dokter tersebut. Maka kita memberikan kepada daerah untuk membuat sistem afirmasi. Jadi putra-putra terbaik di daerah itu kita sekolahkan ke fakultas kedokteran di beberapa sentra pendidikan, dan kita beri beasiswa, kemudian asal dengan syarat dia mau kembali ke Indonesia. Karena selain masalah jumlah dokter yang kurang, masalah distribusi dokter itu juga masih terbatas dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Itu untuk dokter umum. Untuk dokter spesialis juga sama. 59% dokter spesialis masih terkonsentrasi di Jawa. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah konkret, maka dokter-dokter itu akan tetap terkonsentrasi di Jawa. Maka kita berikan fasilitas pelayanan di daerah-daerah, kita memberikan sistem afirmasi, kita memberikan beasiswa kepada dokter-dokter umum di daerah untuk mau sekolah lagi spesialis dengan syarat mereka balik lagi ke daerah. Ini kita sudah berikan 1.000 beasiswa dari Kementerian Kesehatan dan 2.000 dari LPDP, supaya 3.000 berarti setahunnya mereka mau sekolah di perguruan tinggi atau dengan hospital base, dan mereka akan balik lagi ke daerah. Dengan begitu kita harapkan jumlah tenaga yang kekurangan dokter spesialis dan dokter umum di daerah-daerah bisa teratasi. Itu yang pertama untuk distribusi dan jumlah dokter. Yang kedua tentang pengobatan ke luar negeri.
Nah, pengobatan ke luar negeri ini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat kita karena memang sistemnya masih belum terkoordinasi dengan baik. Misalnya dari tiket Medan ke Singapura atau ke Penang itu harganya lebih murah daripada dari Medan ke Jakarta. Nah, ini harus kita pikirkan supaya mereka nggak berobat ke Penang dan ke Singapura, kita dirikan rumah sakit vertikal di Riau dan nanti kita buat fasilitasi aspek kesehatan dan perangkat kesehatan yang lebih bagus di Medan, di Rumah Sakit Adam Malik di Medan. Dengan melakukan sistem seperti itu, maka masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri, masyarakat lebih percaya. Karena kemampuan dokter di Indonesia tidak kalah dengan kemampuan dokter di luar negeri. Masalahnya adalah masalah trust. Masalah trust itu terbangun dengan sistem yang dilakukan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kita mendidik kepada para perawat, kita mendidik kepada dokter untuk bersifat service excellence. Service excellence, dengan service excellence maka BPJS yang jumlahnya banyak itu tidak perlu mengantri terlalu panjang, yang sekarang masih sering terjadi. Itu kita buat sistem digitalisasi pada saat pendaftaran, mereka bisa mendaftar online, kita percepat waktu tunggunya, kita buat maksimal konsultasinya, kita penuhi obat-obatannya, kita bangun infrastruktur dan sarana dan prasarana kesehatannya sehingga mereka secara komplit bisa one stop service di rumah sakit pemerintah, tidak perlu berobat ke luar negeri. Baik, berarti dengan langkah-langkah tadi Pak ya, diharapkan juga kita bisa melayani masyarakat Indonesia Pak ya, yang tadi kekurangan nakes dan juga ya tadi penyediaan rumah sakit vertikal tadi Pak ya. Semoga bisa kita bukan membuat orang lebih suka berobat di dalam negeri Pak. Iya. Baik Pak, kalau dalam 10 tahun terakhir ini Pak, Bapak tadi sudah banyak mengulas, kita juga tadi sudah menambah posyandu, juga membangun rumah sakit di pusat ataupun daerah. Kira-kira Bapak melihat untuk pemerintahan yang baru, apa aja sih yang sepertinya ditingkatkan ataupun terobosan apa gitu, inovasi apa yang perlu dilakukan di infrastruktur kesehatan kita? Terobosan yang akan dilakukan adalah membangun dan memperkuat posyandu sebagai salah satu elemen yang paling penting dalam promosi dan preventif. Kalau ingin kita membuat masyarakat Indonesia maju ke depan, kita tahu kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045, di mana usia produktif itu akan menjadi besar sekali. Dan mereka yang masuk pada usia produktif di 2045 saat ini mereka masih berada dalam usia balita, masih berada dalam usia anak-anak. Jadi evaluasi untuk melakukan pengobatan preventif dan pengobatan salah satunya imunisasi, perbaikan gizi dan sebagainya harus dilakukan untuk anak-anak sehingga nanti ketika mereka masuk pada usia yang produktif mereka akan jadi manusia-manusia yang sehat. Kita masuk burden disease, selain kita kekurangan gizi, kita juga mengalami masalah kelebihan gizi. Ada anak-anak yang stunting, ada anak-anak yang wasting, ada anak yang underweight, dan ada anak-anak yang obesitas atau mengalami obesity. Ini juga penting untuk dievaluasi, karena kalau obesitas ini didiamkan, nanti begitu mereka dewasa, mereka cepat kena diabetes, cepat kena hipertensi, cepat kena stroke, serangan jantung pada saat bonus demografi ini terjadi. Dan kita tidak ingin membuat masyarakat Indonesia itu pada saat bonus demografi tadi berada dalam kondisi kesehatan yang tidak optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beban yang akan dihadapi ke depannya adalah lansia yang makin meningkat. Lansia di 2045 nanti juga semakin besar. Itu akan memberikan beban. Maka yang harus kita lakukan adalah mereka harus mempunyai kesehatan yang optimal untuk lansia-lansia ini. Bagaimana caranya? Adalah upaya screening, dan screening ini sangat penting sebelum mereka jatuh sakit. Pada mereka yang akan masuk lansia pada tahun 2045, sekarang sudah masa produktif, sedang dalam masa usia produktif. Dan screening kita lakukan yang sudah kita simulasikan dalam 14 proyek screening, model screening, item screening yang sudah kita list, akan kita tambah lagi menjadi 8 lagi, sehingga begitu mereka nanti masuk usia lansia, mereka akan hidup
tanpa diabetes, tanpa kena stroke, tanpa kanker, tanpa serangan jantung dan sebagainya. Itu terobosan-terobosan dan fundamental yang harus dilakukan. Untuk pembiayaan rumah sakit juga harus kita lakukan. Untuk obat-obatan ke depan harus kita buat bahan baku obat yang lebih banyak di Indonesia, sehingga harga obat lebih murah dibandingkan dengan obat-obat di luar negeri. Paling tidak sama dengan obat-obat di India, dengan obat-obat di Cina, karena kita akan memperkuat industri obat di hulunya, bukan saja di hilirnya memproduksi obatnya, tetapi bahan baku obat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan sebagainya, industri kesehatan, industri kimia dan sebagainya, sehingga ini semua menjadi satu kesatuan environment dan vibe yang akan menyelaraskan dan memberikan Indonesia sehat di masa yang akan datang. Baik Pak. Menarik, berarti generasi muda kita menyiapkan mereka menjadi tenaga kesehatan nanti Pak ya, untuk menjawab bonus demografi nantinya, dan juga kita harus memikirkan ya nanti bagaimana generasi yang sudah lanjut usia gitu juga Pak ya, untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak lah ya, untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Baik, saya rasa udah banyak ngobrol hari ini Pak Dante, dan banyak juga kami tahu mengenai bagaimana infrastruktur kesehatan selama 10 tahun terakhir ini, dan juga kira-kira apa aja sih yang bisa kita tingkatkan ataupun yang mungkin bisa menjadi perhatian ke depan Pak ya.